Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3891. Saat banyak orang masih sedikit terpana, Travis Lane mengangkat tangannya tanpa ragu dan berkata, "Saya menawar 100 juta dolar." Di ruang pemantauan, Charlie berkata sambil tersenyum. Travis Lane benar-benar pintar. Dia tahu dirinya harus memperjuangkan bagian pertama dengan sumber daya keuangannya. Jika dia tidak bisa mendapatkan bagian pertama, akan semakin sulitnya memperoleh yang terakhir. Ya, Ishak mengalihkan salah satu layar ke close-up wajah Travis Lane. Dia berkata sambil tersenyum, "Lihat, Tuan Muda." Meskipun harga yang diminta Travis Lane langsung, ekspresinya masih tampak sangat menyakitkan. Charlie meliriknya, tidak bisa menahan tawa, mengangguk dan berkata, "Sebenarnya, setidaknya setengah dari 200 orang yang datang hari ini memutuskan untuk menyerah ketika harga awal diumumkan. Ini semua tentang melihat betapa kuatnya pil peremajaan. Dan bahkan jika mereka mau mengikutinya, dengan kekuatan mereka mungkin tidak akan bisa menawar setelah beberapa ronde." Bahkan, Travis Lane sendiri sedikit terkejut dengan harga awal sebesar 100 juta dolar AS. Menurut nilai tukar saat ini, 100 juta dolar AS sama dengan sekitar 680 juta yuan. Terakhir kali dia melelang seluruh pil peremajaan, dia menghabiskan 2 miliar RMB. Dan sekarang harga awal untuk seperempat lelang senilai sepertiga dari harga yang dia bayarkan sebelumnya untuk satu pil utuh. Namun, Travis Lane tidak dapat berhenti berpikir. Yang pertama dari seperempat pil peremajaan malam ini pasti yang termurah. Karena sebagian besar orang di sini belum tahu betapa ajaibnya pil peremajaan. Tetapi sekali yang pertama diambil oleh seseorang dan dimakan di depan umum, itu pasti akan membuat orang-orang ini gila. Harga lelang berikutnya pasti akan naik. Jadi Travis bertekad mendapatkan potongan pertama ini. Melihat Travis Lane mengajukan penawaran, Jasmine mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Oke, nomor 055 menawar 100 juta dolar AS. Apakah ada yang mau menawar 110 juta dolar AS? Jika ya, silakan angkat tangan." Begitu kata-kata itu terucap, seorang lelaki tua berambut putih di antara kerumunan mengangkat tangannya dan berkata, "Saya akan membayar 110 juta." Travis Lane terus mengangkat tangannya tanpa ragu. "Saya menawar 120 juta." Saat Jasmine hendak berbicara, seorang lelaki tua berwajah Timur Tengah mengangkat tangannya dan berkata, "Saya akan membayar 200 juta." Travis Lane langsung terpana oleh kemunculan tiba-tiba penantang ini. Dia berpikir dalam hati, orang ini langsung menaikkan tawaran dari 120 juta menjadi 200 juta begitu dia membuka mulutnya. Saya tidak tahu apakah dia benar-benar kaya atau hanya ingin bermain trik. Ini adalah taktik psikologis untuk menakut-nakuti pesaing lain dengan kenaikan harga yang tajam dalam sekejap. Sebelum Travis Lane sadar kembali, Ratu Nordik tua yang duduk di kursi VIP di barisan depan berkata, "Saya akan membayar 250 juta. Kekayaan bersih Ratu tua tidak tinggi. Aset seluruh keluarga Iliad hanya cukup untuk memenuhi syarat mengikuti pelelangan. Namun, bagi Ratu tua yang telah melewati gerbang neraka, uang bukanlah hal berarti di depan kehidupan. Jika 2 atau 3 miliar dolar, dia benar-benar tidak bisa mengeluarkannya. Tetapi dia masih bisa mendapatkan 2 hingga 300 juta atau bahkan 3 hingga 500 juta dolar dengan mengertakkan gigi." Pemikirannya saat ini mirip dengan Travis Lane. Lagi pula dia tidak cukup kuat dan memiliki amunisi yang terbatas. Dia harus membuat keputusan cepat dan mengejutkan semua orang. Oleh karena itu, begitu dia membuka mulutnya, dia langsung menaikkan harganya sebesar 50 juta dolar AS. Demikian untuk menunjukkan tekadnya untuk menang dan menakut-nakuti para penawar yang mencoba melawannya. Travis Lane tidak menyangka akan bertemu dengan dua pesaing yang menaikkan harga secara signifikan. Bahkan saat ini dia memiliki keinginan untuk meneriakkan 300 juta dolar secara langsung untuk melihat siapa yang dapat menakut-nakuti yang lain. Namun setelah dipikir-pikir, sudah ada dua lawan yang bermain seperti ini.
Kalau dirinya juga bermain seperti ini, mungkin tidak efektif. Jadi, dia mengangkat tangannya dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan santai, saya akan membayar 260 juta. Bab 3892. Alasan utama lelang bisa populer di seluruh dunia adalah karena hanya ada batas bawah dan tidak ada batas atas untuk apapun dilelang. Oleh karena itu, untuk komoditas apapun, dimungkinkan untuk mengambil harga setinggi langit di lelang, yang terutama bergantung pada kekuatan dan mentalitas pesaing. Kadang-kadang mereka bersaing satu sama lain. Meskipun itu adalah hal-hal yang tidak berharga, mereka dapat memperoleh harga yang sangat tinggi. Selain itu, metode penawaran langsung ini tidak memiliki terlalu banyak taktik yang tersedia. Hanya ada dua yang umum digunakan. Menaikkan harga secara tiba-tiba, menakut-nakuti pihak lain dengan momentum, atau memberi tahu pihak lain dia punya uang, dan menghancurkannya dapat membunuhmu. Atau ikuti perlahan, dan tetap tenang. Berikan pihak lain sikap bahwa jika Anda ingin bermain, saya akan bermain dengan Anda sampai akhir. Metode pertama Travis Lane tidak berhasil. Dia hanya bisa beralih ke metode kedua. Yang dia rencanakan adalah mulai sekarang. Selama harga masih dalam kisaran yang dapat diterima, dia akan menekan tombol dengan ringan. Kenaikan harga puluhan juta akan meningkat ke atas. Jika harga naik ke tingkat yang tidak dapat diterima, maka dia akan berhenti secara diam-diam. Saat ini, Ratu Nordik tua melihat bahwa harganya masih jauh dari batas toleransinya. Dia mengangkat tangannya kembali tanpa berpikir, dan berkata dengan lantang, saya akan menawar 300 juta dolar. Begitu kata-kata itu terucap, Travis Lane menahan marah dalam hatinya. Wanita tua sialan. Apakah kamu benar-benar gila atau semacamnya? Buka saja mulutmu untuk 300 juta dolar AS. Kamu tahu bahwa 300 juta dolar AS hampir 2 miliar yuan sialan. Harganya sudah setinggi ini hanya untuk membeli pil yang tidak utuh. Sungguh sial. Sementara Travis Lane diam-diam mengutuk, dia segera menindaklanjuti dan berkata dengan tenang di permukaan, saya akan membayar 310 juta. Setelah mengatakan ini, hati Travis Lane berdarah. Dia awalnya berpikir bahwa sebagian besar dari orang-orang ini belum pernah melihat pil peremajaan sebelumnya. Dia bisa mengambil keuntungan dari ketidaksiapan yang lain dan mencuri pil pertama. Dia yakin harganya tidak akan melebihi 300 juta dolar AS. Tetapi siapa sangka harganya sudah menembus 300 juta. Tapi untungnya, dia juga seorang pengusaha dengan kekayaan bersih puluhan miliar. Dikonversi menjadi dolar AS, setidaknya lebih dari 10 miliar. Jadi 300 juta dolar AS tidak ada artinya baginya. Dan orang kaya dari Timur Tengah mengangkat tangannya lagi dan berkata, saya akan membayar 320 juta. Rumput, Travis Lane mengutuk dalam hati. Ketika hendak menawar 330 juta, seorang pria kulit hitam yang hanya diam saja tiba-tiba mengangkat tangannya dengan gemetar. Dia berkata dengan suara bergetar, aku akan membayar 500 juta dolar. Pria ini adalah salah satu pria kulit hitam terkaya di dunia. Dia berasal dari Nigeria dan merupakan raksasa super di Nigeria bahkan di seluruh Afrika. Orang ini sedang berlibur di London beberapa waktu lalu. Dia mendengar bahwa masyarakat kelas atas sedang mendiskusikan berita lelang pil peremajaan. Dan dia sendiri, karena menderita penyakit Parkinson sejak 10 tahun lalu, telah mencari metode pengobatan paling canggih di seluruh dunia selama bertahun-tahun. Namun, penyebab penyakit Parkinson belum diklarifikasi oleh komunitas ilmiah. Sehingga meski aktif menjalani berbagai pengobatan, gejala Parkinson yang dideritanya belum juga membaik. Tidak hanya belum membaik, kondisinya juga semakin memburuk dalam 2 tahun terakhir. Sehingga sangat berpengaruh pada kehidupannya. Sekarang, karena getaran kuat di tangan dan kakinya, dia sudah lama tidak bisa berjalan sendiri. Dia sama sekali tidak bisa makan sendiri. Dia harus mengandalkan bantuan orang lain untuk makan. Dia benar-benar kehilangan kemampuan untuk makan, mengurus dirinya sendiri. Kualitas hidupnya menurun tajam. Tak hanya itu, kini dia kehilangan kendali atas raut wajahnya. Mulutnya bengkok dan matanya sipit. Ini membuatnya enggan bercermin selama beberapa tahun. Oleh karena itu, meskipun dia memiliki 10.000 harta keluarga,
dia tidak memiliki kesempatan untuk menikmatinya. Penyakit bertahun-tahun telah menyiksanya melebihi bentuk manusia. Impian terbesarnya sekarang adalah bisa menyembuhkan penyakitnya sehingga dia bisa menikmati sisa hidupnya dengan damai dan stabil. Tidak masalah harus mengeluarkan banyak uang. Bab 3893. Oleh karena itu, begitu menawar, dia langsung menaikkan harganya hampir 200 juta, hanya untuk mendapatkan pil peremajaan ini. Apakah itu Travis Lane, Ratu Nordik tua, atau orang kaya dari Timur Tengah yang menawar sebelumnya? Tidak ada dari mereka yang menyangka bahwa orang terkaya berkulit hitam akan begitu kuat. Dan dia akan menambahkan begitu banyak uang kepada penawar sebelumnya segera setelah dia muncul. Travis Lane merasa sangat tertekan dalam sekejap. Mengubah 500 juta dolar AS menjadi RMB telah melampaui 3 miliar. Dan dia tidak mampu membayar 3 miliar. Dia memikirkan bahwa dia telah menghabiskan 2 miliar yuan untuk meminum pil peremajaan yang utuh sebelumnya. Sekarang harganya lebih dari 3 miliar atau lebih hanya untuk seperempat pil peremajaan. Dia merasakan celah yang kuat di hatinya. Tepat ketika dia masih ragu-ragu dan berjuang, Ratu Nordik tua itu mengangkat tangannya dan berkata, "Saya akan membayar 550 juta. Semua dana yang dapat diperoleh Ratu tua paling banyak 600 juta dolar AS. Dia berniat melakukan upaya terakhirnya. Jika dia berhasil, itu saja. Jika dia tidak berhasil, maka dia hanya bisa menggantungkan semua harapannya pada Charlie." Meskipun orang terkaya berbaju hitam belum pernah berpartisipasi dalam penawaran sebelumnya, dia keluar tiba-tiba, hanya untuk memberikan serangan mendadak kepada pesaing lainnya. Metode diam seperti perawan dan bergerak seperti kelinci adalah gaya yang dia yakini secara pribadi. Tidak mau kalah, dia berkata, "Saya akan membayar 600 juta. Hati Ratu tua tenggelam, mengetahui bahwa dia mungkin kembali tanpa hasil malam ini. Dia hanya bisa melakukan satu upaya terakhir, mengangkat tangannya dan berkata, 610 juta. Travis Lane juga tersadar saat ini. Meski harga 610 juta sangat tinggi, sudah pasti akan menjadi harga terendah pil peremajaan malam ini. Selain itu, dia juga melihat pasien Parkinson itu gemetaran di seluruh tubuhnya, dengan mulut bengkok dan mata sipit. Dia segera tahu bahwa orang ini pasti pasien Parkinson yang parah. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir, jika bajingan penderita Parkinson pasien berhasil mengambil pil peremajaan pertama, dan dia naik ke atas panggung untuk memakan pil itu, dan jika langsung sembuh di tempat, pil peremajaan berikutnya akan lebih mahal. Memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi, dan hendak menyebutkan harga 650 juta. Tiba-tiba suara gemetar itu berteriak lagi, Aku membayar 700 juta. Ada keributan di tempat kejadian. Lebih dari separuh penawar ingin menangis tetapi tidak bisa menangis. Karena mereka bahkan tidak dapat membayangkan bahwa seperempat dari pil peremajaan dapat dijual dengan harga seperti itu. Ini telah menembus batas psikologis mereka lebih awal. 650 juta yang sudah di ujung lidahnya dipaksa ditelan kembali oleh pihak lain. Travis tentu saja 10.000 kali tidak bahagia. Namun, ketika dia berpikir bahwa ini mungkin yang paling dekat dengan pil peremajaan di sisa hidupnya, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan berkata dengan lantang, 750 juta. Aku akan memberimu 750 juta. Sialan, Jasmine segera mengingatkan. Nomor 055. Tolong jaga kata-katamu. Jangan mengumpat di depan umum. Travis Lane mengangguk dengan cepat, dan berkata dengan ketakutan, "Maaf, Nona Mor. Saya benar-benar minta maaf. Saya emosi. Saya akan memperhatikannya." Raungan Travis Lane tidak membuat takut pria kulit hitam kaya itu. Dia terus mengangkat tangan kanannya yang gemetar dan berteriak keras. 800 juta. Saya membayar 800 juta. Bab 3894. Ketika pria kaya kulit hitam itu menyebutkan harga 800 juta dolar AS, Ratu Nordik tua itu langsung seperti bola kempis. Duduk merosot di kursi, matanya kosong, dan ada sedikit keengganan. Harga ini telah melampaui ambang batasnya. Bahkan jika dia diberi tawaran dengan harga ini, dia tidak mampu membayar. Oleh karena itu, dia menyadari bahwa dia tidak beruntung dengan pil peremajaan.
Saat ini, banyak orang sudah mulai bergumam. Semua orang tahu bahwa 5 pil peremajaan malam ini pasti naik dan naik seperti tangga. Oleh karena itu, harga pertama sama saja dengan meletakkan fondasi yang kokoh dan mengatur nada untuk pil peremajaan berikutnya. Jika harganya dinaikkan terlalu tinggi, maka harga pil berikutnya akan meroket. Tetapi pada saat ini, mentalitas Travis hampir runtuh. Dia mengutuk dalam hatinya, 750 juta. Dan itu dalam dolar AS. Dikonversi, ini lebih dari 4 miliar yuan. Hanya untuk mendapat seperempatnya. Bukankah ini kemahalan? Setelah selesai berbicara, dia menarik rambutnya dengan kasar. Ragu-ragu dan berjuang apakah akan menawar 810 juta. Tetapi ketika dia ragu-ragu, orang kaya di Timur Tengah yang telah menawar sebelumnya tetapi tidak bergerak mengangkat tangannya lagi. Dan berkata dengan suara yang dalam, 1 miliar. Mendengar angka ini, Travis Lane merasakan gelombang kemarahan mengalir ke otaknya. Dia mengutuk di dalam hatinya. 1 miliar, sialan ini membuat orang lain mati. Sebelum dia sempat bereaksi, pria kaya kulit hitam itu mengangkat tangannya lagi. Saya akan memberi Anda 1,1 miliar. Dan orang kaya di Timur Tengah itu tampaknya memiliki stamina yang kuat. Dan hampir tanpa penundaan berseru, 1,2 miliar. Pria kaya kulit hitam itu mengertakkan gigi, dan berkata tanpa mengubah ekspresinya, 1 miliar, 1,3 miliar. Dari 1 miliar menjadi 1,3 miliar, butuh waktu kurang dari 10 detik. Terjadi keributan lagi. Beberapa orang yang awalnya bertekad untuk memenangkan pil peremajaan telah sepenuhnya meninggalkan gagasan untuk bersaing jauh di dalam hati mereka. Karena dalam mode berpikir mereka saat ini, mereka merasa betapapun ajaibnya obat ini. Dengan harga ini sudah keterlaluan. Beberapa orang bahkan sudah mulai menonton pertunjukan bagus. Karena mereka merasa bahwa harga seperempat dari pil peremajaan telah melonjak hingga harga setinggi langit 1,3 miliar dolar AS. Tidak peduli siapa yang membeli. Mereka yakin setelah meminum pil peremajaan ini, mereka akan menyesal. Memanfaatkan seruan semua orang, seorang pria kaya di China berbisik kepada orang-orang di sekitarnya. Sial, orang-orang ini benar-benar gila. Mereka menawar 1,3 miliar dolar AS. Apa itu konsep 1,3 miliar dolar AS? Jika ingin membeli pesawat Airbus A320, sudah bisa mendapat 20 pesawat sialan. Seorang Tionghoa Amerika di sebelahnya bertanya sambil tersenyum. Kamu sangat menarik. Mengapa membandingkannya dengan pesawat terbang? Pria itu berkata, karena saya menjalankan perusahaan penerbangan sendiri. Anda harus tahu, setidaknya ada selusin maskapai domestik dengan armada kurang dari 20 pesawat. Maskapai terburuk adalah Daxinhua Airlines, yang menghitung semua kekayaan, hanya memiliki total 3 pesawat. Sangat mahal. Menukar 20 pesawat dengan seperempat obat yang tidak yakin apakah memiliki efek yang begitu kuat atau tidak. Dapatkah dia menanggungnya? Orang-orang di sekitar mengangguk tanpa sadar. Mereka juga merasa bahwa membeli seperempat pil dengan harga 20 pesawat benar-benar tidak dapat diterima. Namun, meski orang lain merasa tidak bisa menerima, Travis Lane tetap tidak mau menyerah. Dia benar-benar mengalami efek ajaib dari pil peremajaan. Dia tahu bahwa obat ini membawa kesehatan bagi manusia, juga waktu yang semakin berharga. Baginya, 20 pesawat itu banyak, tapi tidak sepenting umur panjang. Jadi, dia menggertakkan giginya dan berteriak dengan marah, "Aku akan membayar 10 miliar yuan." Jasmine berkata tanpa daya, "Nomor 055. Lelang ini akan ditawar dalam dolar AS. Harap perhatikan dan sebutkan harga baru." Travis Lane berkata dengan cepat, "Nona Moore, saya tidak tahu lagi nilai tukarnya. Tolong bantu saya mencari tahu berapa 10 miliar yuan dalam dolar AS." Jasmine menggunakan kalkulator yang disiapkan sebelumnya di tahap lelang untuk melakukan beberapa perhitungan, dan berkata, sekitar 1,6 miliar. Travis Lane mengangguk, dan berkata dengan sangat kesal, "Itu 1,6 miliar dolar. Bab 3895. Travis Lane berpikir dalam hati, 10 miliar yuan adalah batas yang dapat saya tanggung. Daripada terus menghabiskannya secara perlahan dengan 2 bajingan ini,
Lebih baik menjadi kejam dan menaikkannya menjadi 300 juta dolar AS, dan lihat siapa sebenarnya yang berani ikut. Tepat ketika Travis Lane merasa bahwa kenaikan harga yang gila-gilaan akan menakuti dua lainnya. Yang mengejutkannya adalah keduanya mengangkat tangan hampir bersamaan. Orang kaya di Timur Tengah berteriak, "Saya akan membayar 1,7 miliar." Pria kaya kulit hitam itu bahkan lebih kejam, berteriak dalam satu tegukan, 2 miliar. "Saya akan membayar 2 miliar." Pertahanan psikologis Travis Lane benar-benar dikalahkan dalam sekejap. Dia menyerah dalam sekejap. Dia duduk merosot di kursi. Punggungnya benar-benar basah oleh keringat dingin. Dia tahu dia tidak bisa lagi mengikuti. Dia tidak dapat menerima bahwa dia membayar 5 kali lebih banyak dari sebelumnya untuk membeli seperempat pil peremajaan. Dan kali ini perbedaannya 20 kali lipat. Jika dia membeli kembali pil peremajaan ini dengan harga yang lebih tinggi, mungkin akan kesulitan melewati rintangan di hatinya di masa depan. Dan semakin memikirkannya, dia akan semakin merasa tidak nyaman dan menyakitkan. Jadi, dia menghela napas dengan sedih, dan menyerah untuk terus menawar. Semua mata tertuju pada orang kaya di Timur Tengah itu. Jika dia masih mau terus menanyakan harganya, harga pil peremajaan kuartal ini akan melebihi 2 miliar dolar AS. Jika dia menyerahkan harga yang diminta, maka seperempat dari pil peremajaan ini mungkin akan menjadi dompet pria kulit hitam yang kaya ini. Jasmine juga berkata saat ini, nomor 047 menawar 2 miliar dolar AS. Apakah ada harga yang lebih tinggi dari ini? Saat dia berbicara, Jasmine melihat sekeliling dan berkata dengan serius, tawaran tertinggi untuk pil peremajaan pertama sejauh ini 2 miliar dolar AS. Ini pil peremajaan pertama malam ini. Apakah ada harga yang lebih tinggi dari 2 miliar dolar? Jika ada, silakan angkat tangan untuk saya lihat. Tidak ada yang menjawab, dan tidak ada yang mengangkat tangan. Jasmine sedikit tersenyum, dan berkata, "Oke, ini pertama kalinya untuk 2 miliar. Jika ada yang ingin berpartisipasi dalam kompetisi, masih ada kesempatan untuk mengajukan penawaran." Masih belum ada jawaban, dan orang kaya di Timur Tengah juga ragu saat ini. Lagi pula, harga 2 miliar dolar AS memang terlalu tinggi. Dia bukan keluarga kerajaan, dan uang itu bukan berasal dari angin kencang, apalagi sumur yang dibor di halaman belakang rumahnya. Dia harus mempertimbangkan harga 2 miliar dolar AS. Apakah itu layak dikeluarkan? Alasan dia menawar jauh-jauh ke 1,7 miliar sebelumnya terutama karena dia didiagnosis menderita kanker pankreas 3 tahun lalu. Untungnya, penyakitnya tidak berkembang sangat serius. Dia menjalani reseksi bedah. Namun, karena kanker pankreas adalah yang paling kecil kemungkinannya untuk ditemukan, ketika dia didiagnosis, tumor tersebut kurang lebih telah menginvasi jaringan limfoid. Itu adalah kanker stadium menengah. Dokter berspekulasi bahwa kemungkinan bertahan hidup 5 tahun setelah operasi umumnya tidak akan melebihi 60%. Banyak selebritas di seluruh dunia meninggal karena kanker pankreas. Hal yang paling menyusahkan dari jenis kanker yang disebut raja kanker ini adalah sulitnya ditemukan dan diobati secara bersamaan. Begitu terkena penyakit semacam ini, berapapun uang yang Anda miliki, itu tidak akan berguna. Untuk penyakit lain, berbagai obat khusus dan metode pengobatan lanjutan dapat membantu pasien bertahan hidup selama beberapa tahun atau bahkan lebih lama. Tetapi begitu penyakit kanker pankreas didiagnosis, bahkan jika ada gunungan emas dan perak, itu tidak dapat ditukar selama beberapa tahun. Ini juga alasan mendasar mengapa Yule begitu kaya, tapi dia masih harus menunggu mati saat terkena kanker pankreas. Jika Charlie tidak muncul tepat waktu dan menyembuhkannya dengan pil peremajaan, dia hanya akan hidup paling lama 1 bulan. Orang kaya di Timur Tengah juga ragu-ragu saat ini. Khawatir pil peremajaan tidak akan berpengaruh pada kondisinya. Dia menderita kanker pankreas. Tidak ada peralatan profesional di tempat lelang. Dan pengaruh pil peremajaan sama sekali tidak terlihat. Jika setelah pemeriksaan kembali ditemukan tidak ada perubahan kondisi, bukankah akan membuang-buang 2 miliar dolar? Memikirkan hal ini, dia tidak melirik nomor 047. Dia juga bisa melihat bahwa nomor 047 adalah pasien Parkinson yang parah. Dia berpikir,
Parkinson adalah penyakit yang gejalanya hampir selalu ada di depan mata. Mengapa tidak membiarkan orang ini melambai dan mendapatkan pil itu? Makan yang pertama di tempat untuk dia lihat langsung. Anggap saja memintanya menjadi kelinci percobaan untuk dirinya. Jika setelah meminum seperempat pil peremajaan, penyakit Parkinson dapat diredakan atau bahkan disembuhkan secara kasat mata, maka dia harus mendapatkan pil peremajaan kedua apapun yang terjadi. Jika penyakit Parkinsonnya tidak membaik setelah dia meminumnya, maka dia tidak akan berpartisipasi dalam pelelangan selanjutnya. Bab 3896. Ketika orang terkaya di Timur Tengah memutuskan untuk menggunakan orang kulit hitam terkaya sebagai kelinci percobaan dan menonton dengan sabar, tidak ada seorang yang terus menaikkan harga. Faktanya, semua orang tidak bodoh. Melihat pasien Parkinson ini gemetar lebih hebat dari traktor berjalan, mereka sudah tahu bahwa dia pasti pasien Parkinson yang parah. Semua orang ingin melihatnya kawan ini mengambil pil pertama. Dan lihat, bisakah dia disembuhkan di tempat. Pada saat ini, Jasmine berkata, hadirin sekalian, tawaran tertinggi pertama malam ini adalah 2 miliar dolar AS. Kedua, 2 miliar dolar AS. Jika ada yang menawar lagi, sebelum saya minta untuk ketiga kalinya, masih ada kesempatan untuk membuat tawaran. Jika Anda ingin menaikkan harganya, silakan angkat tangan. Adegan itu masih sunyi. Setiap orang telah mengambil keputusan. Mereka tidak akan menyebarkan elang jika mereka tidak melihat kelinci. Semua orang tidak sabar menunggu Jasmine menyelesaikan pidato ketiganya dan dengan cepat menjatuhkan palu untuk menutup kesepakatan. Dengan cara ini, pil peremajaan juga memiliki kesempatan untuk membuktikan diri. Apakah itu bagal atau kuda? Semua orang akan tahu kapan saatnya tiba. Saat ini, Jasmine berkata lagi, oke, ini yang ketiga kalinya untuk 2 miliar dolar AS. Saya akan meminta terakhir kali jika ada tawaran yang lebih tinggi. Jika demikian, silakan ambil kesempatan terakhir. Pasien Parkinson gemetar lebih keras karena gugup. Dia tidak tahu apakah pil ini dapat menyembuhkan penyakitnya atau tidak. Tetapi dia tahu betul bahwa teknologi modern sama sekali tidak memiliki peluang untuk dapat menyembuhkannya. Oleh karena itu, pil ini mungkin merupakan kesempatan terakhirnya. Saat ini, Jasmine sudah mengambil palu kayu kecil di panggung pelelangan. Dia mengangkat palu, melihat ke sekeliling penonton untuk terakhir kalinya, dan berkata sambil tersenyum tipis, 2 miliar dolar, sepakat. Setelah selesai berbicara, dia menjatuhkan palu dengan keras, membuat dampak yang tajam. Segera, dia membalikkan telapak tangannya ke arah pria kulit hitam yang kaya itu, dan berkata sambil tersenyum, semuanya beri selamat kepada nomor 047 karena telah memenangkan pil peremajaan pertama malam ini dengan harga 2 miliar dolar. Ada tepuk tangan meriah, dan pria kulit hitam yang kaya itu terlalu bersemangat untuk menambahkan apapun. Saat ini, Jasmine berkata lagi, selanjutnya, tolong staf untuk menyerahkan ponsel ke 047. Harap konfirmasikan dengan keuangan atau anggota keluarga. Segera selesaikan transfer. Sambil berbicara, seorang prajurit muda dari Istana Wanlong memegang ponsel yang dirancang khusus, berjalan ke nomor 047 dan menyerahkan ponsel itu kepadanya. Pihak lain tidak menjangkau untuk mengangkatnya, tetapi meminta pendampingnya di sampingnya mengambil telepon. Pendamping segera mengangkat telepon dan memutar nomor luar negeri. Panggilan itu dengan cepat terhubung. Pendamping segera mengangkat telepon ke telinga orang kaya kulit hitam itu, yang berkata dengan suara gemetar, cepat transfer ke rumah lelang, 2 miliar dolar. Setelah itu, semua orang diam-diam menunggu pesan konfirmasi. 5 menit kemudian, Jasmine menerima pengingat dari staf keuangan bahwa 2 miliar dolar AS telah dikreditkan. Jasmine tersenyum dan berkata, staf keuangan kami telah mengonfirmasi tanda terima pembayaran. Silakan nomor 047 naik ke atas panggung dan lakukan peremajaan di depan umum. Pendamping pria kaya kulit hitam langsung berkata, halo, ketua kami sangat tidak nyaman bergerak. Sangat sulit saat dia tadi melewati pemeriksaan keamanan. Bisakah Anda mengatur staf untuk membawa pil peremajaan? Jasmine menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sopan, Tuan, saya sangat menyesal.
Aturan lelang kami adalah bahwa semua pelanggan yang memenangkan pil peremajaan harus naik ke atas panggung dan mengambilnya di tempat. Jika nomor 047 tidak nyaman, kami bisa meminta staf membantunya naik ke atas panggung. Pendamping itu sedikit kesal. Lagi pula, 2 miliar dolar AS telah dihabiskan, dan permintaan sekecil itu tidak disetujui. Ini terlalu tidak manusiawi. Bab 3897. Namun, sebelum sempat mengutarakan pendapatnya, pria kaya kulit hitam di sebelahnya langsung memperingatkan, "Jangan bicara omong kosong." Pendampingnya segera menutup mulut dengan sadar. Segera, dengan dukungan pendampingnya dan seorang prajurit istana Wanlong, pria kaya kulit hitam itu berjalan perlahan dan gemetar selangkah demi selangkah. Lebih dari 400 orang di bawah melihatnya terhuyung-huyung sampai ke panggung. Semua orang menahan derita. Dia berjalan selama 7 atau 8 menit untuk jarak orang biasa bisa tempuh dalam 30 detik. Ketika dia berdiri di atas panggung, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Travis Lane sudah pingsan. Melihat pria kaya berkulit hitam ini, dia menggertakkan giginya dan mengutuk, "Persetan." Dia berdiri di sana. Gemetaran seperti tersengat listrik bertegangan tinggi. Aku hampir dibutakan olehnya. Nyatanya, kualitas Travis Lane tidaklah rendah. Dia biasanya adalah seorang pengusaha Konghucu yang terkenal dengan kelembutannya. Tapi hari ini, mentalitasnya sangat terstimulasi. Dia melewatkan pil peremajaan, yang mengubahnya menjadi pemarah. Sekarang dia sangat kesal dengan semua yang dilihatnya. Dia ingin memarahi semua orang yang dilihatnya. Jasmine berdiri di depan panggung pelelangan saat ini, dan berkata sambil tersenyum, "Mari kita ucapkan selamat kepada nomor 047 karena telah memulai dengan baik di pelelangan malam ini." Tentu saja, saya juga ingin mengingatkan 047, bahwa Anda berhasil memenangkan pil pertama. Dan Anda akan kehilangan kualifikasi untuk menawar pil selanjutnya. Anda mengerti? Semua orang tidak tahu apakah pria kaya kulit hitam itu mengangguk, atau kepalanya terus-menerus bergetar. Dia mengulurkan tangannya dengan gemetar, menunjuk ke seperempat pil peremajaan di dudukan pajangan, dan berkata dengan tidak sabar, beri aku ingin makan, sekarang, makan sekarang." Jasmine sedikit mengangguk, dan berkata, "Oke, kalau begitu tolong staf untuk menyerahkan pil peremajaan kepadamu." Mengatakan itu, Jasmine melihat tangannya gemetar sangat parah. Jadi dia berkata, "Biarkan staf kami memberimu pil secara langsung." Segera, Jasmine mengangguk kepada para prajurit istana Wanlong yang telah berdiri di samping pil peremajaan. Dan pihak lain segera memegang pil peremajaan di kedua tangan, dan melangkah ke sisi pria kaya hitam itu. Dengan satu tangan, dia menstabilkan dagu pria kaya kulit hitam, dan dengan tangan lainnya dia memegang pria kaya kulit hitam itu dengan sangat lambat. Seperempat dari pil peremajaan diambil, dan di bawah kesaksian semua orang, dikirim ke mulutnya. Rangkaian aksi ini, setelah diperbesar oleh layar lebar, dapat dilihat dengan sangat jelas oleh semua orang. Oleh karena itu, pada saat ini, lebih dari 400 orang di dalam aula, semuanya tanpa kecuali menunggu dengan penuh perhatian dengan napas tertahan. Tidak ada yang berani berkedip, karena takut melewatkan kelahiran keajaiban. Tentu saja, ada juga banyak orang yang benar-benar skeptis. Lagi pula, gejala Parkinson orang ini terlalu serius. Semua orang mendapat informasi yang baik. Penyakit Parkinson yang serius seperti itu tidak mungkin disembuhkan secara medis. Travis Lane masih tidak bisa menahan diri untuk mengeluh dengan suara rendah. "Sial, jika ada 2 orang lagi seperti ini, seluruh gedung harus diguncang oleh mereka. Saya tidak tahu siapa yang menggemakannya nanti. Teman ini gemetar seperti ini. Bahkan jika dia mati, peti matinya tidak dapat ditutup. Saya tidak percaya pil itu dapat menyembuhkannya." Saat ini, obat mujarab telah dimasukkan ke dalam mulut orang kaya kulit hitam oleh staf. Pada saat ini, semua orang menatap layar dengan mata terbuka lebar dan tidak bergerak. Adegan itu begitu sunyi, seolah-olah jarum jatuh ke lantai. Semua orang bisa mendengarnya. Lebih dari 400 orang di seluruh ruangan benar-benar tidak bergerak, hampir sepenuhnya membeku. Kecuali pria kaya kulit hitam yang masih berdiri di atas panggung, gemetar dengan keras.
Dan seperempat pil peremajaan itu sudah meleleh seketika di mulutnya. Bab 3898. Khasiat pil peremajaan tidak pernah mengecewakan penggunanya. Begitu pria kaya kulit hitam itu memasukkan seperempat pil peremajaan ke dalam mulutnya, dia merasa pil itu berubah menjadi arus hangat dan langsung mengalir ke perutnya. Segera setelah itu, aliran panas langsung menyebar dari perut ke seluruh tubuh. Setelah itu, dia merasakan perasaan luar biasa yang belum pernah dia alami seumur hidupnya. Seolah-olah seluruh tubuhnya bermandikan cahaya suci Tuhan. Dia merasa bahwa setiap bagian tubuhnya sangat nyaman. Kemudian, dia tiba-tiba merasa bahwa indranya sepertinya telah memasuki keadaan gerak lambat. Ini karena goncangan tubuhnya mulai melambat tajam dalam sekejap, dan dia sudah terbiasa dengan getaran kuat yang tidak disengaja di tubuhnya. Ketika kecepatan gemetar tubuhnya tiba-tiba melambat secara signifikan, dia tidak bereaksi sama sekali. Selain itu, segala sesuatu di sekitarnya, semua orang di sekitarnya, hampir berdiri tanpa bergerak, jadi dia tidak dapat menemukan objek referensi yang cocok untuk menilai apakah kecepatan getarannya melambat karena dia sangat lambat ya. Indranya masih lambat. Dia tidak mengetahuinya. Orang lain juga tidak mengetahuinya. Semua orang melihat bahwa kecepatan gemetar lelaki tua di atas panggung sangat melambat dalam sekejap. Namun mereka tidak memiliki objek referensi lain. Jadi mereka tidak tahu apakah mereka terpesona sekaligus. Namun, mereka berbeda dari orang tua itu karena mereka tidak sadar untuk sementara waktu. Tetapi begitu sadar kembali, mereka dapat segera menemukan referensi dari diri mereka sendiri. Bagi mereka yang merespons dengan cepat, pertama-tama rentangkan tangan, kepalkan dengan 10 jari, lalu buka telapak tangan, dengan mengonfirmasi kecepatan menutup dan membuka jari, dapat menilai apakah memiliki ilusi melambat. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa guncangan lelaki tua di atas panggung benar-benar meningkat pesat. Ketika mereka ingin melihat lebih dekat, mereka ngeri menemukan bahwa lelaki tua itu berhenti gemetar. Pada saat ini, seseorang berteriak, "Ya Tuhan, lihat, orang tua itu sudah tidak gemetar sama sekali." Semua orang melihat dengan saksama lagi, dan lelaki tua yang merupakan satu-satunya yang bergerak di antara hadirin telah benar-benar berhenti sekarang. Pria tua berkulit hitam yang begitu terguncang hingga pandangannya muncul setelah bayangan tadi benar-benar berdiri di sana dengan tenang, seperti sosok lilin, tak bergerak. Pada saat ini, pria kulit hitam yang kaya melihat tindakan banyak orang di antara hadirin, akhirnya menyadari bahwa bukan waktu yang berhenti, atau indranya melambat, tetapi tubuhnya benar-benar tidak gemetar lagi. Saat ini, dia mencoba mengangkat tangannya untuk menyentuh hidungnya. Di masa lalu, tindakan paling sederhana ini adalah yang paling sulit baginya. Karena penyakit Parkinson yang parah, jari-jari, pergelangan tangan, lengan, dan bahkan seluruh tubuhnya bergetar terus-menerus, sangat sulit baginya untuk mengangkat tangannya, dan tidak mungkin menyentuh hidungnya dengan akurat. Selama malam yang tak terhitung jumlahnya, dia tenggelam dalam mimpinya. Dia sangat bahagia sehingga dia tidak ingin bangun. Sebagian besar mimpi itu karena dia akhirnya berhasil menyentuh hidungnya. Itu kebahagiaan sesederhana baginya. Tapi itu juga sangat sulit diperoleh. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dia baru saja meminum pil peremajaan. Dan dalam waktu kurang dari setengah menit, seluruh tubuhnya berhenti gemetar, bahkan kekuatan tubuhnya pulih dengan pesat. Dia dengan mudah mengangkat lengannya dan hampir tanpa penyimpangan, dia bisa menyentuh hidungnya. Pada saat ini, kelenjar lakrimalnya sepertinya kehilangan kendali, dan air mata yang besar mengalir satu demi satu tanpa henti. Perasaan ini, baginya, seperti kelahiran kembali. Bersemangat, dia tiba-tiba melompat di tempat. Pada saat dia mendarat dengan berat dia meraung keras seolah melampiaskan, "Parkinson, kamu telah menyiksaku seperti iblis begitu lama. Hari ini aku akhirnya mengalahkanmu." Seorang pasien dengan Parkinson parah yang baru saja ditopang oleh seseorang dan berjalan puluhan meter dalam 7 atau 8 menit, sekarang sudah tidak menunjukkan gejala. Bahkan dapat melompat di tempat, berteriak dengan keras, dan bahkan sudah dapat berbicara dengan lancar. Ini hampir sama luar biasanya dengan halusinasi. Alhasil, terdengar seruan seperti ledakan dari penonton.
Banyak orang secara tidak sadar berdiri, seolah-olah mereka sangat ketakutan, berteriak dengan panik. Seseorang berteriak, "Ini tidak mungkin." Seseorang berteriak bahwa dia benar-benar sembuh. Seseorang berteriak, "Aku pasti sedang bermimpi." Bab 3899. Seseorang berteriak, "Ini bukan mimpi. Ini keajaiban." Orang kaya di Timur Tengah yang memutuskan untuk menyerah pada saat-saat terakhir dan tidak menaikkan harganya sangat menyesal hingga dia menangis saat ini. Dia menutupi dadanya dengan erat dengan satu tangan, dan membanting tangan lainnya ke wajahnya. Dia berseru dan mengutuk, "Orang kikir, dasar pelit, apa gunanya menyimpan uang? Ya, apa gunanya? Apakah kamu ingin pergi ke surga dengan uangmu?" Setelah berbicara, dia menutupi wajahnya yang bengkak dengan kedua tangannya, dan mulai menangis. Pada saat yang sama, orang-orang terkaya di Timur Tengah bukanlah satu-satunya yang menamparkan diri mereka dengan kejam. Banyak orang yang pesimis dengan pertunjukan sebelumnya, atau mereka yang melihat pil peremajaan, sangat terkejut dengan pemandangan menakjubkan ini. Selain terkejut, mereka merasa sangat menyesal. Di antara mereka, banyak orang yang sebenarnya bisa mendapatkan 2 miliar dolar AS. Selain itu, banyak orang yang sebenarnya sakit parah. Jika tidak, mereka tidak akan melakukan perjalanan sejauh ini untuk berpartisipasi dalam lelang pil peremajaan. Namun, mereka seperti katak di dalam tempurung, berpikir bahwa tidak mungkin obat ini bernilai begitu banyak uang. Oleh karena itu, begitulah datangnya. Mereka membuang ide untuk menawar. Sekarang, mereka akhirnya menyadari keajaiban pil peremajaan. Tetapi mereka telah melewatkan satu-satunya kesempatan untuk mengambilnya. Awalnya mengira bahwa harga 2 miliar dolar AS telah mencapai harga setinggi langit. Tetapi sekarang mereka menyadari bahwa ini bukanlah harga yang setinggi langit. Dibandingkan dengan efek magisnya yang tiada taraf, ini hanyalah harga kubis. Sebab, orang-orang kaya ini paling tahu bahwa hidup adalah hal yang paling berharga di dunia ini. Apa itu 2 miliar dolar? Selama Anda masih hidup, semuanya mungkin. Jika Anda tidak percaya, lihat Steve Jobs. Ketika Jobs meninggal tahun 2011, nilai pasar Apple lebih dari 300 miliar dolar. 10 tahun setelah kematian Jobs, kapitalisasi pasar Apple mencapai 3 triliun dolar. Ketika Jobs meninggal, semua kekayaan bersihnya dihitung, yang mungkin lebih dari 10 miliar dolar AS. Setelah kematiannya, harta keluarga diwarisi oleh istrinya. Jika pada saat itu dia diberi kesempatan untuk menghabiskan 2 miliar dolar untuk memperpanjang hidupnya, dia akan bertahan dalam kesehatan yang baik. Juga bernilai lebih dari 100 miliar dolar. Oleh karena itu, karena pil peremajaan memiliki efek yang luar biasa, maka pil ini sangat berharga. Apapun yang terjadi. Dan ini adalah keuntungan darah. Pada saat ini, bahkan Jordan, yang diam selama ini, mau tidak mau merasakan jantungnya melonjak karena kegembiraan. Dia akhirnya mengerti bahwa pil peremajaan dapat memperpanjang hidup seseorang hingga 20 tahun. Bukan hanya omongan belaka, terlebih lagi, dia semakin bertekad memenangkan pil peremajaan terakhir. Dia merasa selama dia bisa hidup 20 tahun lagi, jangankan puluhan miliar dolar, bahkan jika harus memberikan setengah dari hartanya, dia rela. Selama masih hidup, masih bisa menikmati sebagian sisanya. Tetapi jika dia meninggal, bahkan jika harta keluarga dikalikan 10.000 kali atau 100 juta kali setelah kematian, apa gunanya? Pada saat ini, Travis Lane, yang melewatkan pil peremajaan, dan mentalitasnya benar-benar runtuh, bahkan lebih mengejutkan lagi. Ia pun mulai menyesali bahwa di saat-saat kritis terakhir, ia tidak berjuang dan terus menaikkan harga. Selain itu, dia adalah salah satu dari sedikit orang di antara hadirin yang paling mengetahui kemanjuran pil peremajaan. Dia memarahi dirinya sendiri di dalam hatinya. Bajingan, bajingan sialan, sudah tahu pil peremajaan memiliki efek yang melawan surga, kamu tetap mengutamakan uang. Kamu memiliki peluang terbaik mendapatkan 1/4 potongan ini, tapi tidak diambil. Otakmu dimakan anjing. Dan semakin dia berjanji, mentalitasnya menjadi semakin tidak seimbang. Jadi, dia berdiri dengan putus asa, menunjuk ke arah lelaki tua di atas panggung.
dan berteriak histeris, "Pil peremajaan! Ini pil peremajaan! Ini pil sialan! Lihat kamu ayam panas! Aku telah melihat dunia. Seperempat pil peremajaan membuat kamu terlihat seperti burung. Izinkan saya memberitahu Anda. Saya cukup beruntung sudah minum satu pil peremajaan utuh. Dengarkan saya dengan jelas. Ini adalah pil utuh. Kalian ayam bantu pedas dan perlahan-lahan iri." Bab 3900. Semua orang terkejut mendengar teriakan tiba-tiba Travis Lane. Tidak ada yang mengira ada orang yang pernah minum pil peremajaan yang utuh. Namun, kebanyakan orang tentu saja tidak percaya. Lagi pula, barang ini sangat mahal sehingga seseorang yang dapat membeli yang utuh pasti orang terkenal di seluruh dunia. Tetapi kebanyakan orang di aula ini tidak mengenal Travis Lane. Jadi mereka hanya merasa bahwa orang ini berbicara omong kosong. Beberapa orang bahkan mengira orang ini pasti sudah gila karena gagal mendapatkan pil pertama. Dan sekarang dia melihat efek pil peremajaan begitu bagus. Saat ini, Travis Lane sudah kehilangan akal sehatnya. Dia ingin mengutuk beberapa kata untuk melampiaskan depresinya. Melihat banyak orang yang meremehkannya, dia langsung berteriak marah. "Kenapa? Kalian semua melihat saya? Apakah kamu pikir saya bercanda? Aku beritahu kalian, aku saat itu." Tepat ketika Travis Lane penuh dengan kesombongan dan hendak datang perlahan, Jasmine berkata dengan wajah dingin saat ini, "No. 055. Saya telah menekankan disiplin berkali-kali sebelum memulai acara ini. Mengapa Anda terus mengulanginya berulang kali?" Travis Lane bersumpah. Ketika dia melihat mata dingin Jasmine, dia terkejut. Dia baru ingat bahwa bos di balik peletangan malam ini pasti Charlie. Dan Jasmine juga pasti bekerja untuk Charlie. Jika dia terang-terangan melanggar aturan di sini, bukankah dia menyinggung Tuan Wade? Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba berkeringat dingin. Kesombongan serta kemarahannya menghilang seketika. Dia menyatukan tangannya dan memohon dengan getir. "Nona Mor, maafkan aku. Aku emosi. Tolong lihat bahwa kita kenalan lama. Demi memberi saya kesempatan lagi, saya berjanji tidak akan pernah berbicara kosong lagi." Jasmine menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, "Maaf 055. Aturan adalah aturan." Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah para prajurit Istana Wanlong di sekitarnya, dan berkata, "Tolong keluarkan nomor 055. Travis Lane membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu. Tetapi melihat petugas keamanan yang mengesankan telah tiba, dia tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan sedih, dan mengikuti petugas keamanan keluar tanpa mengucapkan kata pun. Jasmine juga memiliki beberapa penyesalan. Travis Lane biasanya adalah orang yang baik dan memiliki kualitas psikologis yang baik. Tidak disangkanya hari ini Travis melakukan hal yang tidak masuk akal karena pil peremajaan. Menurut aturan yang ditetapkan oleh Charlie, Travis Lane akan benar-benar melewatkan lelang pil peremajaan di masa mendatang. Apalagi terakhir kali dia bisa mendapatkan pil peremajaan, dia benar-benar beruntung. Tidak ada orang lain yang tahu apa yang harus dibeli hari itu. Tapi setelah peletangan malam ini, pil peremajaan pasti akan menjadi harta terkenal di kelas atas. Tidak mungkin Travis Lane memiliki kesempatan seperti itu lagi dalam hidupnya. Melihat Travis Lane dibawa keluar dari venue dalam keadaan berdebar-debar, Jasmine menghela napas tak berdaya. Lalu berkata, "Tidak, 055 telah dikeluarkan dari venue karena mengabaikan aturan dan mengganggu venue. Selanjutnya, nomor 201 silakan bergabung. Selamat 201 secara resmi memenuhi syarat untuk menawar pil peremajaan." Di barisan terakhir kepadatan, seorang pria berusia 60-an berdiri dengan bersemangat. Dia sangat bersemangat hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia menyatukan tangannya dan membungkuk berulang kali. "Terima kasih Nona Mor. Terima kasih Vintage Deluxe. Terima kasih Hotel Shangri-La." Sebelum orang ini memasuki lapangan, dia tahu bahwa dia adalah cadangan 0-1. Tetapi dia memiliki sikap yang baik. Mengetahui bahwa dia tidak mungkin berhasil mengisi posisi tersebut. Jadi dia masuk hanya untuk membuka matanya dan mempelajari lebih lanjut tentang dunia. Namun, setelah dia menyaksikan efek ajaib dari pil peremajaan tenggelam, dia juga merindukan pil peremajaan di dalam hatinya. Oleh karena itu,
Dia tidak dapat menahan rasa kasihan pada dirinya sendiri. Menyesali bahwa dia kekurangan kualifikasi untuk menawar pil peremajaan hanya dengan satu tempat. Tapi dia tidak pernah bermimpi bahwa kesempatan itu akan datang begitu tiba-tiba. Jadi, dengan gembira, dia keluar dari baris terakhir dan berlari ke tempat Travis Lane di depan. Namun, ketika dia baru saja mengambil beberapa langkah, dia tiba-tiba terhuyung dan jatuh ke lantai. Segera setelah itu, seluruh tubuhnya sudah tergeletak di lantai. Tepat ketika semua orang mengira dia pasti jatuh karena terlalu bersemangat, dia berlutut di lantai, menutupi wajahnya dan menangis dengan keras. Dia menangis sangat sedih. Sambil menangis, dia berteriak tak berdaya seperti anak kecil. Saya telah menunggu kualifikasi untuk mengisi kursi. Tapi saya tidak mampu. Dengan teriakannya, setidaknya ini mengungkap aspirasi setengah dari orang-orang yang hadir. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.